Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Rizky Tumagola akan menjelaskan sedikit materi saya tentang sosiologi hukum Islam. Yang pertama, pengertian sosiologi hukum Islam. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya, ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yasmil Anwar dan Adang, sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan, dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat, berkaitan dengan suatu ilmu. Maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya, ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum. Hukum Islam menurut bahasa artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedang menurut istilah ialah titah Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term Islamic law, di mana seringkali dipahami oleh orang barat dengan istilah syariat dan fikih. Jadi yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Ruang lingkup sosiologi hukum Islam. Menurut Sarjono Sukanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: pertama, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat; kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial; yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam. Selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Berikutnya, sejarah sosial hukum Islam. Perdebatan di kalangan publik internasional maupun nasional tentang hukum Islam, syariah dan fikih sejak awal dasawarsa milenium baru meningkat dan terus berlanjut. Syariah khususnya, yang artinya cenderung kian campur aduk dengan fikih, menjadi perdebatan yang seolah tidak pernah selesai. Apalagi ketika di Indonesia sejumlah daerah menetapkan apa yang disebut sebagai kalangan perda syariah. Pada awalnya, syariah bermakna hukum Islam yang terkandung dalam wahyu Al-Quran sehingga tidak berubah. Kini syariah juga berarti fikih, hasil ijtihad ulama yang bisa berubah. Hal terakhir misalnya terlihat dalam berbagai fenomena sejak perbankan syariah, asuransi syariah, sampai hotel syariah dan wisata syariah.